Salam jumpa kembali bersama saya di channel Mekida Chunhao Official. Kali ini kita akan membahas tentang guru penggerak angkatan ke-7, yaitu dimulai dari lini masa rekrutmen calon guru penggerak dan pengajar praktik, lalu kriteria seleksi dari calon guru penggerak dan pengajar praktik, kemudian peran dari calon guru penggerak dan pengajar praktik, dan juga aturan seleksi serta sanksi terhadap pelanggaran aturan seleksi. Untuk itu kita langsung lihat yang pertama, yaitu lini masa. Lini masa rekrutmen calon guru penggerak atau dalam hal ini program guru penggerak angkatan ke-7 dimulai yang pertama, yaitu tanggal 8 sampai 13 Maret 2022, yaitu informasi rekrutmen calon peserta program guru penggerak. Kemudian tanggal 14 Maret sampai 15 April 2022, yaitu seleksi tahap 1, yaitu meliputi registrasi pengisian biodata, yaitu atau CV, kemudian pengisian esai dan unggah dokumen. Kemudian tanggal 18 April sampai 6 Mei 2022, yaitu verifikasi dan validasi data pendaftaran. Kemudian tanggal 9 Mei sampai 3 Juni 2022, yaitu penilaian seleksi tahap 1. Kemudian tanggal 13 Juni 2022, yaitu pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. 20 Juni sampai 8 Agustus 2022, yaitu seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Lalu tanggal 11 sampai 15 Agustus 2022, pengumuman calon guru penggerak. Dan terakhir yaitu tanggal 3 Oktober sampai November 2022, dilanjutkan pada Februari sampai Juni 2022, yaitu pendidikan guru penggerak. Selanjutnya kita pindah pada lini masa rekrutmen pengajar praktik ya. Lini masa rekrutmen pengajar praktik juga urut-urutannya dimulai dari tanggal 8 sampai 13 Maret, yaitu informasi rekrutmen ya, sama dengan calon guru penggerak. Kemudian tanggal 14 Maret sampai 8 April 2022, yaitu seleksi tahap 1 meliputi registrasi, pengisian biodata atau CV, kemudian pengisian esai dan unggah dokumen. Lalu tanggal 9 April sampai 6 Mei 2022, verifikasi dan validasi data pendaftaran. Kemudian tanggal 9 sampai 12 Mei 2022, pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. Lalu tanggal 16 Mei sampai 21 Juni 2022, seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian tanggal 22 sampai 25 Juni 2022, pengumuman hasil seleksi tahap 2 dan penjadwalan pembekalan. Lalu tanggal 27 Juni sampai 10 Agustus 2022, pembekalan calon pengajar praktik. Lalu tanggal 11 sampai tanggal 15 Agustus 2022, pengumuman pengajar fasilitator atau pendamping program guru penggerak. Kemudian tanggal 3 Oktober sampai November 2022, dilanjutkan pada Februari sampai Juni 2023, pendidikan guru penggerak. Ya, kemudian kita lihat di sini khusus untuk pengajar praktek ya, yaitu tanpa simulasi mengajar bagi calon pengajar praktik dari guru penggerak ya. Di sini ya sudah ada kemudahan ya, tanda bintang di sini. Lalu kita lihat di sini kriteria seleksi untuk peserta program guru penggerak angkatan ke-7. Kriteria umum: 1. Yang pertama, guru PNS maupun non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. 2. Memiliki akun guru di data Dapodik. Kemudian yang ketiga, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Kemudian yang keempat, memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Yang kelima, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Kemudian 6, memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Yang ketujuh, rekrutmen calon guru penggerak atau CGP angkatan ke-7 adalah guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB pada 446 wilayah kabupaten kota yang memenuhi syarat. Kemudian yang ke-8, tidak sedang mengikuti kegiatan diklat, CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Lalu ke-9, tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak, atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak atau pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak pada program sekolah penggerak atau PSP. Yang ke-10, tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapang, pengawas lapang pada program organisasi penggerak. Lalu ke-11, tidak sedang menjadi pengajar praktek, fasilitator pada program pendidikan guru penggerak atau PGP. Lalu ke-12, bagi
calon peserta yang sedang mengikuti proses seleksi PGP Angkatan 5 atau PGP Angkatan 6 mohon untuk melanjutkan seleksi tersebut dan tidak mengikuti seleksi PGP Angkatan 7 kecuali peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus pada seleksi sebelumnya. Lalu kriteria seleksi: 1. Menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. 2. Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan. 3. Memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Yang keempat, memiliki daya juang atau resiliensi yang tinggi. Yang kelima, memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri. Lalu keenam, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Lalu kedelapan, memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik. Lalu kita lihat peran dan kriteria pengajar praktik PGP Angkatan ke-7. Yang pertama, dia harus memiliki kompetensi yang diharapkan, yaitu menguasai teknik dan keterampilan mentoring dan coaching. Yang kemudian menyusun rencana pendampingan, membuat kesepakatan dengan calon guru penggerak, membuat jadwal pendampingan, memiliki komitmen untuk memenuhi tenggang waktu, lalu mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak, kemudian berkomunikasi dengan efektif, memiliki kemampuan andragogi atau mengajar pada orang dewasa, lalu peran atau membimbing pada orang dewasa, lalu peran daripada pengajar praktek. Yang pertama adalah memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan, lalu berbagi praktik baik dengan calon guru penggerak, kemudian mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak, kemudian memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut untuk peserta saat masa daring, kemudian membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Di sini untuk gambaran umum. Gambaran umum yaitu pengajar praktik mendampingi peserta dalam mempraktekkan materi yang didapat dari pembelajaran daring serta merefleksikan penerapan di sekolah peserta. Pendampingan dilakukan melalui proses lokakarya dan pendampingan individu. Kemudian masa tugas dari pengajar praktik itu akan bertugas selama 6 bulan. Lalu peran dan kriteria pengajar praktik Angkatan ke-7. Yang pertama di sini peran dan kriteria pengajar praktik. Kalau dia dari guru penggerak, ya, dia memiliki sertifikat guru penggerak, ya. Kalau kriteria untuk mendaftar sebagai pengajar praktik, kalau dia sebagai seorang guru penggerak berarti dia memiliki sertifikat guru penggerak. Lalu minimal pendidikan S1, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, kemudian memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun, kemudian mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun, berkomitmen untuk menjalankan program sampai dengan selesai, kemudian memiliki pengalaman kepemimpinan, contoh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MGMP, KKG, asosiasi guru, koordinator komunitas, serta ketua organisasi pendidikan atau lainnya. Kemudian dari guru, kalau dia dari peran pengajar praktek dari guru, yaitu minimal pendidikan S1, aktif mengajar dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki sisa mengajar atau memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun, mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun, kemudian berkomitmen untuk menjalankan program sampai dengan selesai. Selanjutnya untuk kepala sekolah, yaitu minimal pendidikan S1 atau D4, aktif dan terdaftar sebagai kepala sekolah di Dapodik, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum masa pensiun, lalu mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun, berkomitmen menjalankan program sampai dengan selesai, kemudian memiliki pengalaman kepemimpinan, contoh ketua MGMP atau KKG, MKKS, MKPS, asosiasi guru, koordinator komunitas, ketua organisasi pendidikan atau lainnya. Kemudian dari sisi akademis itu minimal memiliki pendidikan S1, memiliki pengalaman mengajar melatih guru selama 5 tahun, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun, berkomitmen untuk menjalankan program sampai dengan selesai, lalu memiliki pengalaman kepemimpinan.
yang dilakukan. Kemudian mempersiapkan diri dengan baik sebelum simulasi mengajar dan wawancara dilakukan. Kemudian menghadiri simulasi mengajar dan wawancara sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia seleksi Kemdikbudristek. Lalu apa yang tidak boleh dilakukan? Ya, dokumen yang diunggah ke aplikasi SIM PKB tidak sesuai format dan tidak memenuhi persyaratan yang tidak ditentukan. Lalu mengabaikan informasi dan tidak melakukan perbaikan berkas dokumen yang diinfokan oleh tim verifikator melalui aplikasi SIM PKB. Kemudian yang ketiga, mengisi esai dengan cara mengutip atau menyalin jawaban dari sumber lain dan tidak mencerminkan pengalaman pribadi. Kemudian isian esai tidak spesifik dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang berikut, merekam atau menyimpan atau menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan soal-soal seleksi ataupun pada saat mengikuti proses mengisi esai, simulasi mengajar, dan wawancara. Lalu peserta seleksi dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal seleksi seperti mengisi CV, menjawab esai, melakukan simulasi mengajar, dan wawancara. Kemudian tidak menghadiri sesi simulasi mengajar dan wawancara tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada panitia seleksi Kemendikbudristek. Dan yang terakhir, tidak memenuhi tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia seleksi Kemendikbudristek. Lalu sanksi terhadap pelanggaran aturan seleksi. Yang pertama terkait dengan bentuk pelanggaran, yaitu tidak mengunggah RPP hingga batas waktu yang diberikan oleh panitia seleksi Kemendikbudristek. Kemudian peserta seleksi dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal seleksi seperti mengisi CV, menjawab esai, melakukan simulasi mengajar, dan wawancara. Kemudian merekam, menyimpan, atau menyebarluaskan sebagian ataupun keseluruhan soal-soal seleksi ataupun pada saat mengikuti proses mengisi esai, simulasi mengajar, dan wawancara. Dan tidak menghadiri sesi simulasi mengajar dan wawancara tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada panitia seleksi Kemendikbudristek. Kemudian tidak dapat mengikuti seleksi tahap 2 atau didiskualifikasi. Ini konsekuensinya. Kemudian didiskualifikasi dari proses seleksi atau dianulir ketika sudah dinyatakan lulus proses seleksi. Didiskualifikasi dari proses seleksi. Demikian adalah paparan terkait dengan lini masa, kriteria seleksi, peran calon guru penggerak, aturan seleksi, dan sanksi terhadap pelanggaran aturan seleksi. Selanjutnya kita akan ketemu kembali pada video selanjutnya. Bye-bye.